Hey guys, welcome to Daily Screen. Setelah menyaksikan Miss Marvel episode 2, inilah beberapa detail dan juga easter egg yang kita temukan. Let's go! Miss Marvel episode 2 dibuka dengan seorang Kamala Khan yang sangat ceria datang ke sekolahnya dan ia tidak mau tunduk lagi dengan perundungan-perundungan yang selalu ia nikmati setiap harinya. Di momen ini Kamala Khan benar-benar bahagia karena ia mendapatkan kekuatan superhero-nya sendiri, di mana inilah yang ia idam-idamkan selama ini. Tentu ini merupakan selangkah lagi bagi dia untuk bisa bertemu dengan Captain Marvel suatu saat nanti. Tapi yang menarik di percakapan pembuka dari episode 2 Miss Marvel ini, ternyata sebelum berangkat ke sekolah Kamala Khan ini sempat berbicara dengan semut karena ia mengira kekuatan yang ia dapatkan ini mirip seperti kekuatan Ant-Man, karena memang cukup masuk akal Kamala Khan mengira kalau dia ini memiliki kekuatan Ant-Man karena memang perubahan tubuhnya ini bisa membesar, bisa mengecil, dan berhubung di Avengers sudah ada kekuatan seperti itu, tentu dia condong kekuatan dari Ant-Man yang kemungkinan besar Ant-Man juga adalah salah satu superhero favorit bagi Kamala Khan. Di momen ini Kamala Khan sempat nyeletuk dengan Bruno. Ia mengatakan kalau kekuatannya mirip seperti Ant-Man karena ia terlihat lebih fresh dan juga lebih muda. Dan jelas lelucon awet muda ini merujuk langsung ke aktor dari pemeran Scott Lang, tentu saja Paul Rudd, yang kita tahu sendiri bahwa dia ini tentu memiliki wajah yang sangat awet muda, guys. Nah, yang menarik di episode 2 ini langsung to the point. Di sini kita langsung dipertemukan dengan Kamran. Di sini ia sepertinya sengaja bertabrakan dengan Kamala Khan, dan tentu sepanjang episode kedua ini Kamran akan menjadi center utama dari episode kedua dari Miss Marvel ini, guys. Setelah Kamala Khan dan juga Bruno mendengar kalau Zo ini sedang menceritakan pengalaman uniknya bertemu dengan superhero langsung, bahkan follower dari Zo ini langsung naik berkali-kali lipat. Tepat di bagian dinding adegan ini kita melihat juga ada barcode, yang mana kalau kalian arahkan kamera kalian ke barcode ini akan menuju ke halaman marvel.com, di mana di sini kalian bisa membaca gratis komik dari Miss Marvel dan tentunya akan menceritakan asal-usul Miss Marvel versi komiknya. Tentu konsep seperti ini sudah tidak asing lagi bagi kalian yang sudah menyaksikan series Moon Knight, karena memang di sepanjang series Moon Knight kita juga sempat melihat beberapa barcode yang mereferensikan bagaimana penggambaran Moon Knight di versi komiknya. Ternyata diterapkan juga di Miss Marvel, dan kita duga di beberapa project Marvel kedepannya akan banyak lagi barcode-barcode yang akan menuju ke halaman marvel.com, dan kita bisa memahami asal-usul dari karakter versi live actionnya kalau di versi komiknya, dimana kita tahu sejak kacaunya multiverse di series Loki dan juga kejadian di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sekarang ini kita dipaksa oleh Kevin Feige untuk mengakui kalau sekarang Earth dari MCU adalah Earth 616, dan tentu setiap barcode yang hadir di series dari Marvel ini mengarah langsung ke komiknya. Ini menyatukan Earth 616 ini yang sebelumnya kita bukanlah Earth 616 melainkan Earth dari 19999. Di scene selanjutnya, dengan rasa penasaran Bruno dan juga Kamala Khan, mereka ini tiba-tiba mencoba kekuatannya di sekolah, dan ternyata kita melihat tinju dari Kamala Khan tiba-tiba berubah menjadi membesar, dan ini benar-benar mirip seperti kejadian-kejadian yang ada dalam komiknya. Bahkan di dalam komiknya ini disebut dengan tinju Ambigen yang sering kita lihat di beberapa cerita-cerita komik Miss Marvel. Meskipun MCU merubah kekuatan dari Kamala Khan di versi komik dan juga live actionnya, tapi setelah kita lihat secara keseluruhan sebenarnya tidak benar-benar berbeda dengan yang ada dalam komiknya. Semuanya tetap sama dengan kekuatan yang membesar dan bisa melebar, tapi memang di versi live action dibuat lebih masuk akal lagi mengikuti perkembangan zaman sekarang, dan menurut kita fine-fine saja dengan perubahan kekuatan dari Miss Marvel ini, karena memang tidak banyak yang jauh berbeda di versi komiknya. Bahkan kita belum bisa menyimpulkan secepat itu karena memang kita belum menyelesaikan seriesnya. Jangan-jangan di momen ini adalah perubahan awal bagaimana kekuatan Kamala Khan di dalam tubuhnya terangsang dan juga muncul. Nantinya ke depan bisa saja ia benar-benar memelarkan tubuhnya seperti di versi komiknya, guys. Setelah pulang sekolah, akhirnya kita melihat bagaimana kerennya proses latihan antara Kamala Khan dan juga Bruno mencoba kekuatan baru dari Kamala Khan. Di scene per scene kita melihat bagaimana kerennya Kamala Khan mencoba kekuatan kosmiknya dan juga mencoba memanipulasi udara, dan menariknya di momen ini si Bruno ini ternyata menemukan sesuatu yang sangat keren menurut kita. Berdasarkan pengamatan dan juga penelitiannya menggunakan iPad-nya itu, ternyata Bruno menemukan fakta yang sangat menarik. Ternyata kekuatan Kamala Khan ini bukan saja berasal dari gelangnya, justru kekuatan dari Kamala Khan ini bersifat genetik atau berasal di dalam dirinya sendiri. Sedangkan gelang yang digunakan Kamala Khan ini hanya sistemnya merangsang dan juga mengaktifkan kekuatan di dalam dirinya saja. Dan tentu ini merupakan kabar yang sangat gembira dan juga mirip seperti di dalam komik Miss Marvel, dimana kita sangat senang nantinya pada akhirnya Kamala Khan tidak lagi tergantung dengan gelang ini. Meskipun gelangnya diambil, tapi tetap saja Miss Marvel masih bisa menggunakan kekuatan melarnya ini, guys. Jadi konsep yang diterapkan di series Miss Marvel ini sangat keren menurut kita. Kalau kalian sudah menyaksikan series dari Inhuman yang banyak orang bilang gagal,
di mana di dalam series tersebut setiap warga dites apakah mereka memiliki ras Inhuman atau tidak di dalam sebuah kotak untuk Terrigenesis. Tapi ternyata di versi Miss Marvel saat ini dimodifikasi dengan sangat kerennya. Terrigenesis tersebut justru berasal dari gelangnya, sehingga siapapun yang menggunakan gelang tersebut akan terselubung dengan awan Terrigenesis. Apabila ia memiliki ras Inhuman, maka pengguna gelang tersebut akan bangkit dan ia sebenarnya tidak lagi membutuhkan gelang tersebut. Dan ini langsung dijawab di dalam series Marvel episode 2 ini, dimana kita sempat melihat tubuh dari Kamala ini sempat menggelembung dan melebar dari mana-mana tanpa kontrol dari dirinya. Artinya ini adalah proses awal bahwa ia tidak membutuhkan gelang tersebut untuk bisa menggunakan kekuatan mengecil dan juga membesar, guys. Artinya Kamala tidak membutuhkan gelang tersebut lagi untuk membuat tubuhnya membesar dan juga memanipulasi energi, dan ini merupakan modifikasi dan juga improvisasi yang sangat keren dari Marvel Studio dan juga tim. Di dalam proses latihan Kamala dan juga Bruno ini ada beberapa momen yang lucu. Salah satunya adalah di sini ketika Bruno menggapai tangan dari Kamala ketika Kamala hampir saja terjatuh dari gedung. Kamala memohon kepada Bruno untuk melepaskan tangannya, dan ini merupakan referensi langsung dari kejadian memilukan antara Natasha Romanoff dan juga Clint Barton yang terjadi di Vormir, tepatnya di film Avengers Endgame. Sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini kita melihat Kamala dan juga Nakia sedang terburu-buru ingin pergi ke masjid dan mereka ternyata sholat. Dan di sini ada beberapa hal-hal yang menarik dan juga relate dengan kita. Di antaranya adalah di sini Kamala sempat menyinggung kalau saf cewek memang tidak lebih baik dari saf cowok, dan ini merupakan hal yang menarik untuk emansipasi mereka. Dan juga momen yang sangat relate untuk kita adalah di sini sepatu Nakia yang sangat keren itu ternyata hilang di gondol sang pemburu sendal di masjid-masjid. Ternyata kejadian sendal hilang dan juga sepatu hilang itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Masjid di New Jersey pun ternyata ada para pencuri sendal, dan kita menduga jangan-jangan ini adalah franchise ataupun cabang para pencuri sendal yang ada di Indonesia ya guys. Saat Kamala dan juga Bruno sedang dalam perjalanan menuju ke pesta yang ada di rumah Zoe, di sini kita juga sempat melihat Kamala ini sedang bergoncengan sepeda dengan Bruno, dan ini merupakan detail yang sangat menarik yang merupakan kesinambungan dengan episode pertama, di mana sepeda Kamala ini tertinggal di luar bus ketika mereka ingin pergi ke AvengerCon, dan ternyata memang sepeda tersebut benar-benar hilang. Dan di sini merupakan detail yang sangat menarik, dan ternyata Kamala akhirnya harus bergoncengan dengan Bruno di momen ini guys. Setibanya mereka di rumah Zoe, di sini ada salah satu pria yang menawarkan minuman ke Kamala. Lalu Kamala mengatakan, "Is there alcohol in that?" Kemudian pria tersebut menjawab, "Tidak ada, ini sekedar orange juice." Dan ternyata benar-benar ada vodka di dalamnya. Dan juga yang menarik adalah ini langsung mereferensikan dengan kejadian yang ada dalam komiknya, sangat persis sekali, dimana ini terjadi di komik Miss Marvel issue bagian 1 yang dirilis pada tahun 2014. Tidak ketinggalan juga penampilan Kamala menggunakan topi berbulu-bulu seperti ini, juga sama persis seperti yang terjadi dalam komiknya, tepatnya di komik Miss Marvel issue bagian 3. Setelah meneguk vodka, di sini kita melihat Kamala dan juga Nakia benar-benar terkagum dengan pesona dari Kamran. Di sini bahkan ia mengucapkan Masya Allah, dan kita bahkan yakin banyak sekali cewek-cewek juga yang mengucapkan hal yang sama ketika melihat sosok Kamran ini. Dan yang menariknya, pengenalan sosok Kamran seperti ini juga sama persis seperti yang terjadi dalam komik Miss Marvel volume 3 di edisi ke-13. Di dalam cerita komiknya, keluarga Kamran dan juga Kamala ini sejak kecil juga sebenarnya sudah berteman baik, namun pada akhirnya keluarga Kamran ini sempat berpindah ke Texas. Lalu ketika mereka remaja, akhirnya Kamran ini kembali lagi ke New Jersey dan bertemu kembali dengan Kamala. Dan juga di dalam komiknya, Kamran ini juga memiliki kekuatan Inhuman di dalam dirinya setelah terkena Terrigenesis. Sejauh ini kita masih curiga apakah di momen ini Kamran ini sudah memiliki kekuatan atau belum. Tapi kalau kita melihat bagaimana ia dengan tenangnya meloncat setinggi itu ke dalam kolam renang, kemudian juga Bruno sempat mengatakan itu pasti sakit men, dan ternyata Kamran biasa saja. Jangan-jangan ia ini sudah memiliki kekuatan jauh sebelum Kamala mendapatkan kekuatannya. Tapi selain kita mengusulkan teori seperti itu, tapi kita juga cukup curiga dengan ending dari Miss Marvel episode 2 ini, di mana Kamran bertemu dengan Kamala dan juga dipertemukan dengan ibunya. Jangan-jangan di momen ini justru Kamran dan juga ibunya ini mencoba meminjam gelang tersebut atau merebutnya, dan kemudian Kamran ini terkena Terrigenesis lewat gelang tersebut, akhirnya juga merangsang kekuatan dari Kamran. Tapi sejauh ini memang dua teori tersebut masih cukup kita ragukan, tapi kita nantikan saja di episode 3 nanti apa yang terjadi setelah ending dari Miss Marvel episode 2 ini guys.
So sekarang mari kita beralih ke keesokan harinya. Di sini kita langsung melihat Kamalahan hadir di tengah-tengah kelasnya dan ternyata di sini hidungnya mulai melebar juga menyebar, kekuatannya mulai aktif di mana-mana dan susah dikontrol. Akhirnya Kamalahan pergi ke toilet dan akhirnya dijemput oleh Nakia yang curiga jangan-jangan Kamalahan ini sedang datang bulan. Tepat di adegan toilet ini ada sebuah easter egg yang menarik. Ternyata hari ini Kamalahan menggunakan kaos yang bergambarkan Black Widow yang merupakan penghormatan langsung kepada sosok Natasha Romanoff. Juga di dalam toilet ini ada pembicaraan yang sangat menyentuh. Di sini kita melihat pembicaraan serius antara Kamalahan dan juga Nakia. Di sini kita melihat bagaimana pesona dari Nakia yang sudah menggunakan hijab, dan tentu dialog ini akan sangat relate dengan kehidupan setiap wanita dan akan sangat menyentuh dan menarik untuk dibahas lebih lanjut. Di scene selanjutnya setelah pulang sekolah, di sini Kamalahan sudah berjanji dengan Kamran ingin belajar mobil, dan juga kita sempat melihat Seth Bryan ataupun Bruno di sini. Ia benar-benar kecewa dan juga sedikit cemburu dengan hubungan antara Kamran dan juga Kamalahan. Ya seperti itulah resiko persahabatan antara laki-laki dan perempuan, pasti ada friendzone di sini dan kita lihat sendiri terjadi di sosok Bruno. Yang menariknya juga di sini setelah Kamalahan dan juga Kamran selesai belajar mobil, mereka berhenti di sebuah kafe dan kita mendengar beberapa pembicaraan menarik antara mereka berdua, seolah-olah mereka ini sedang PDKT. Tapi yang menarik di sini adalah ada kesamaan hobi mereka, di mana mereka ini sama-sama hobi menonton film Bollywood, yang ternyata mereka ini sama-sama ngefans dengan aktor Bollywood yang bernama Kingo, yang kita tahu sendiri merupakan anggota dari Eternals. Dan di sini kita jadi tahu bagaimana sepak terjang dan bagaimana terkenalnya sosok Kingo selama ini, guys. Bahkan di dialog ini juga Kamran sempat menyebutkan kalau ibunya ternyata naksir dengan Kingo Senior. Nah, Kingo Senior ini kita tahu sendiri kalau di Eternals, kita sempat dijelaskan kalau Kingo ini memiliki banyak sekali runtutan film dari generasi ke generasi yang dalihnya adalah ini adalah keturunan dari Kingo, padahal ternyata itu adalah orang yang sama, dan ternyata di sini ibunya naksir dengan Kingo Senior dan itu sangat menarik. Dan tentu disebutkan ibunya Kamran di hadapan Kamalahan ini juga mereferensikan kalau mereka nantinya akan bertemu tidak lama lagi, guys. Tapi tentu kita juga cukup curiga jangan-jangan Kingo juga berhubungan langsung dengan ibu dari Kamran atau bahkan nenek dari Kamalahan, yang ternyata juga gelang tersebut jangan-jangan bisa saja dari Eternal dan juga yang lainnya, tapi jelas kita masih terlalu dini untuk berteori seperti itu, guys. Sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini kita melihat bagaimana bahagianya perkumpulan antara keluarga Kamalahan dan juga calon istri dari Amir, kakak dari Kamalahan. Tapi di momen percakapan ini setelah keluarga dari Kamalahan menyinggung asal-usul dari Kamalahan dan juga neneknya, tiba-tiba di sini gelangnya bercahaya dan merangsang kekuatan dari Kamalahan. Kamalahan tiba-tiba melihat sosok wanita yang ternyata itu adalah sosok dari ibu dari Kamran itu sendiri, guys. Terkait dengan kemisterian kejadian ini dan juga misteriusnya ibu dari Kamran, mari kita bahas di akhir video nanti. Oh iya, ada beberapa fakta yang perlu kalian ketahui dan juga dijelaskan melalui beberapa momen-momen yang hadir di episode 2 Kamalahan ini. Kita tahu sendiri bahwa Kamalahan ini adalah orang yang beragama Islam dan ada beberapa teknis-teknis yang agak keliru yang hadir di episode 2 ini, di mana Id Mubarak ataupun Idul Fitrinya ini terjadi tanpa dengan bulan puasa. Ternyata lewat Twitternya Sana Amanat langsung menjelaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah Idul Fitri, melainkan kejadian tersebut adalah kejadian Idul Adha. Jadi terlepas bahwa ini adalah kekeliruan ataupun kesalahpahaman, itu terserah. Yang jelas sudah dijelaskan oleh penulis komiknya langsung, tentu saja Sana Amanat ya, guys. Menjelang ke detik-detik akhir dari episode kedua Miss Marvel, di sini kita melihat Kamalahan dengan kostum low budget Captain Marvelnya ini mencoba menolong anak laki-laki yang bergelantungan di sebuah menara, dan ternyata sepatu yang dikenakan oleh laki ini adalah sepatu milik Nakia yang dicurinya di masjid. Tentu ini merupakan karma yang sangat cocok untuk anak ini karena mencoba untuk mencuri sepatu dari orang lain, guys ya. Namun yang menarik adalah di sini misi penyelamatan dari Kamalahan sangat epic di sini, dengan ia yang belum terlalu memahami bagaimana kekuatan dari Miss Marvel ini, tapi ia pada akhirnya bisa membantu anak ini selamat meskipun dengan beberapa insiden yang akibat gangguan dari dalam dirinya, yang ia selalu melihat ada ibu dari Kamran di hadapannya, guys. Ada beberapa pose-pose menarik di dalam penyelamatan ini. Kita melihat Kamalahan menggunakan pose dari Black Widow yang benar-benar menandakan kalau dia ini sangat paham dengan dunia MCU, dan ngefansnya Kamalahan dengan Avengers ini benar-benar mewakilkan kita semuanya yang terjadi dalam satu series ini, tentu saja di sosok Miss Marvel.
Setelah Kamalahan berhasil menyelamatkan anak yang bergelantungan tadi, tiba-tiba damage control muncul karena berhasil melacak superhero baru ini, dan tentu saja Kamalahan harus berlari dari pasukan damage control ini. Nah, hal menarik yang membuat kita benar-benar gagal fokus adalah drone yang digunakan damage control ini ternyata adalah drone yang digunakan Quentin Beck atau Mysterio yang ia dapatkan akibat menipu Peter Parker, yang ternyata dari kacamata editnya tersebut bisa mengendalikan drone milik Tony Stark. Ternyata sekarang kita tahu bagaimana nasib dari properti Tony Stark yang disita oleh damage control di akhir Spider-Man Far From Home, di mana saat ini damage control memiliki kuasa penuh kepada properti Tony Stark tersebut dan menggunakan alat-alat tersebut. Entah ini mendapatkan persetujuan dari pemerintah atau tidak, yang jelas mereka sudah menggunakan alat tersebut dan membuat mereka kuat di antara organisasi dan juga kekuatan superhero-superhero yang lainnya. Tapi yang menariknya di sini adalah kita harus mengetahui apa motif dari damage control ini memang benar-benar mau menangkap Kamalahan ini. Apakah memang benar damage control ini ingin menangkap Kamalahan karena ia berbuat jahat? Tapi memang sejauh ini beberapa penangkapan dan juga yang tersebar di sosial media kita tahu sendiri kalau Miss Marvel ataupun Kamalahan ini tidak benar-benar jahat. Tentu damage control tahu itu, guys. Nah, yang kita duga adalah kalau kita mengacu dengan di dalam komiknya, damage control ini tugasnya selain memang membereskan beberapa puing-puing setelah pertarungan para Avengers, di dalam komiknya ia mendapatkan beberapa upgrade di mana damage control ini juga berhak merekrut superhero baru mereka, dan kita duga kuat jangan-jangan di momen ini damage control akan merekrut Kamalahan ataupun Miss Marvel untuk menjadi salah satu superhero mereka, dan bahkan kita benar-benar curiga jangan-jangan di masa depan damage control inilah yang akan membentuk Young Avengers yang akan menjadi Avenger tandingan untuk melawan dan juga membasmi kejahatan yang ada di bumi. Dan sekarang sampailah kita di akhir dari episode 2 Miss Marvel. Ketika Kamalahan ini sedang terbata-bata berlari dari kejaran damage control, tiba-tiba Kamran ini hadir di hadapannya dan meminta Kamalahan untuk masuk ke mobilnya. Dan ternyata di sini tanpa terkejut sedikit pun Kamran langsung menjawab bahwa ia ingin memperkenalkan Kamala kepada ibunya. Ternyata ibunya ini adalah orang yang selalu Kamalahan lihat di setiap cahaya-cahaya yang hadir di penglihatan dimensi lainnya, guys. Terkait dengan misteriusnya sosok ibu dari Kamran ini, kalian perlu tahu kalau di dalam komiknya ibu Kamran ini bernama Bursha. Justru Bursha ini berteman baik dengan keluarga dari Kamalahan kalau di dalam komiknya, tapi di versi live action ini tampaknya cukup berbeda. Tapi jelas tidak mengubah kalau ibunya ini adalah New Humans. New Human ini adalah Inhuman yang lahir di bumi. Artinya ini adalah keturunan dari ras Inhuman yang ada di bulan. Dan tampaknya ibu dari Kamran dan juga Kamran ini adalah bagian dari New Human tersebut dan ingin mengajak Kamalahan bergabung dengan mereka untuk bergabung dengan misi dari New Human yang ada di bumi ini, guys. Di dalam komiknya juga sempat terjadi momen bagaimana Kamran membantu Kamalahan dan akhirnya Kamran ini menjebak Kamalahan untuk diperkenalkan sosok New Human lainnya yang jahat dan hampir membuat Kamalahan ini celaka, guys. Dan tampaknya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi dalam komiknya, di mana ibunya ini bisa saja menjadi orang yang jahat dan membuat Kamalahan harus mati-matian mencegah misi dari villain utama yang hadir di series Miss Marvel ini nantinya, guys. Dugaan kita adalah selama ini Kamran dan juga ibunya memang sudah menjadi New Human ataupun sudah mengetahui kekuatan mereka dan mencari orang-orang yang memiliki ras yang serupa dengan mereka ataupun memiliki kekuatan juga untuk bergabung dan juga memenuhi misi-misi tertentu mereka, guys. Dan di episode 1 sebelumnya kemungkinan besar kalau Kamran juga hadir di AvengerCon dan sempat melihat Kamalahan menggunakan helm tiba-tiba menggunakan kekuatan yang sangat luar biasa. Sejak saat itulah ia mulai mengabari ibunya kalau ada satu orang lagi yang baru mengaktifkan kekuatan dari Inhuman-nya, dan itu adalah Kamalahan. Secara keseluruhan mungkin itulah beberapa detail juga penjelasan-penjelasan singkat kita terkait dengan apa yang terjadi di Miss Marvel episode keduanya, guys. Sejauh ini kita juga benar-benar penasaran dengan siapa sebenarnya sosok dari ibu nenek dari Kamalahan ini, dan banyak sekali yang menduga jangan-jangan ibu dari nenek Kamalahan ini mungkin saja bisa saja Medusa, berhubung memang Medusa sempat disebut dengan The Snake juga. Kalau kita mendengar bagaimana ilustrasi kalau nenek Kamalahan ini sempat terjatuh di kereta dan tiba-tiba kembali lagi ke kereta yang sedang berjalan tersebut, bisa saja kekuatan tersebut adalah kekuatan rambut dari Medusa yang menyelamatkan anaknya yang selama ini rahasia tersebut disimpan rapat-rapat oleh keluarga dari Kamalahan. Dan kalau kita melihat bagaimana bencinya ibu dari Kamalahan kepada neneknya itu, bisa saja apa yang dilakukan oleh Medusa selama ini cukup membuat keluarga mereka kerepotan karena harus diburu oleh beberapa orang-orang tertentu akibat kekuatan dari Medusa tersebut, guys. Tapi balik lagi, semua itu hanya teori belaka. Kita nantikan saja episode 3, 4, 5 dan seterusnya dari Miss Marvel untuk menantikan siapa sebenarnya sosok ibu dari nenek Kamalahan ini, guys.
Oke guys, sejauh ini hanya itulah beberapa hal yang bisa kita temukan dari sepanjang episode 2 dari Miss Marvel. Tentu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik yang mungkin akan kita buatkan di video terpisah setelah video ini dirilis guys. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.